Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahayu, NIM 120501270338. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi perbedaan antara proses dan thread, serta menjelaskan perubahan status sebuah proses pada sistem operasi. Berikut ini adalah perbedaan proses dan thread. Untuk perbedaan yang pertama, pada proses itu sulit untuk membuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori. Sedangkan pada thread lebih mudah untuk membuat karena pada thread itu tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Untuk perbedaan yang kedua, pada proses itu digunakan untuk tugas-tugas yang berat-berat seperti pada pelaksanaan aplikasi, dan pada thread itu digunakan untuk tugas-tugas sesederhana mungkin. Perbedaan yang ketiga, pada proses tidak berbagi ruang alamat yang sama, sedangkan pada thread berbagi proses sama serta ruang alamat yang sama. Perbedaannya selanjutnya yaitu pada proses independen satu sama lain. Pada thread saling bergantung karena mereka berbagi ruang alamat yang sama. Lalu pada proses, setiap proses memiliki kode dan data sendiri, sedangkan thread berbagi kode dan data yang sama. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pada proses konteks beralih antara proses jauh lebih lambat, sedangkan pada thread konteks beralih antara thread dari proses yang sama lebih cepat. Selanjutnya, untuk perubahan status sebuah proses pada sistem operasi. Pada perubahan status sebuah proses sistem operasi ini terdapat 5 proses, yaitu diantaranya ada new, ready, waiting, running, dan terminated. Untuk pengertian dari new itu yaitu proses sedang dibuat atau dipersiapkan. Untuk ready sendiri yaitu adalah sebuah proses sedang menunggu tugas untuk diproses. Lalu waiting ini proses menunggu beberapa peristiwa yang terjadi, termasuk penyelesaian pada input atau output atau juga penerimaan sinyal. Lalu running yaitu instruksi sedang dikerjakan atau dieksekusi. Dan yang terakhir terminated yaitu proses telah selesai dijalankan. Selanjutnya perhatikan diagram proses berikut ini. Saat proses sedang dibuat, maka proses akan berada pada posisi new yang pertama. Selanjutnya pada new ini, jika semua elemen sudah disetujui atau admitted, pada status akan berpindah menjadi ready, yaitu proses yang sedang menunggu tugas untuk diproses atau dieksekusi. Dan pada ready ini dia menunggu untuk dikirim ke prosesor. Selanjutnya, jika proses sudah dieksekusi atau sudah ready ke prosesor, maka status akan berada pada running. Pada status running ini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu akan langsung dieksekusi atau diproses, langsung kemudian exit atau berganti status menjadi selesai atau terminate. Lalu untuk kemungkinan yang kedua itu jika ada interrupt, maka status running ini akan kembali menjadi ready, yaitu kita akan menunggu penjadwalan pengiriman lagi ke prosesor. Lalu untuk kemungkinan yang ketiga yaitu jika dalam keadaan running itu dibutuhkan beberapa sinyal dan perangkat input output atau beberapa sinyal dari perangkat input lainnya bisa diproses, maka status akan berubah menjadi waiting hingga kebutuhan input output dan sinyal tadi komplit atau sempurna, sudah ada semua dari waiting, maka akan berubah menjadi ready. Kemudian menunggu jadwal pengiriman lagi untuk diproses dan diexit
diaktifkan dan berubah status menjadi terminate hingga proses akan selesai di terminate.